anak cucu Eyang jumpa di video Eyang ya, yaitu biografi Wayang Purwo masih ramai ini ya. Sudah mendapat kesepakatan, sudah terjadi kesepakatan antara Narpati Sugriwo dengan Romo Wijoyo. Dan Romo Wijoyo sudah dinobatkan menjadi raja di Poncowati walaupun kecil itu tadi. Ya. Akhirnya dia persiapan untuk menyerang, untuk merebut kembali Dewi Sinta dari cengkraman Rahwanaraja di negara Alengka. Mereka akhirnya membuat tambak. Jadi selat itu dimasukin batu, jadilah jembatan. Kalau di dalam wayang Jawa namanya Romo Tambak. Ya. Wah, pasukan Prabu Romo Wijoyo yang dari Poncowati, pasukan dari Kiskendo, semuanya yang kebanyakan terdiri dari para Rewondo atau Wanara atau Kera, ngangkatin batu sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan, akhirnya nyambung. Ya, akhirnya nyambung. Terjadilah sambungan antara Alengkodirojo dan Maliawan. Menyeberang semua pasukan Romo Wijoyo ke sana. Negara Alengkodirojo menjadi bingung karena kenapa kok bisa terjadi begini. Negara kecil Poncowati itu, tapi dia bisa bikin tambak sehingga dia bisa mendarat di sini tanpa perahu. Terjadi pertempuran kecil-kecilan tadi antara penjaga pantai Alengka dengan prajurit Poncowati. Lama-lama besar. Diceritakan waktu itu hampir semua prajurit andalan Alengkodirojo tewas. Begitu pula andalan dari negara Poncowati. Banyak yang sudah tewas. Yang dari Alengkodirojo antara lain adalah Kumbakarna, itu adiknya. Tapi Kumbakarna tidak membela kakaknya itu, tapi Kumbakarna itu membela negaranya. Dia akhirnya gugur di medan pertempuran. Tubuhnya terpotong-potong. Ya, sesuai dengan apa yang pernah dikatakan Jambu Mangeli dulu kepada bapaknya, yaitu Begawan Wisrawa pernah mengatakan. Tentang pertempurannya Kumbakarna sudah yang ceritakan dalam abjad K, yaitu Kumbakarna, dengan sangat teliti. Jadi nggak yang ceritain lagi. Begitu pula Patihnya namanya Patih Prahasto, itu juga maju perang. Wah, luar biasa. Patih Prahasto lawannya adalah Patih Hanila, kera yang berbulu biru. Hanila akhirnya dia mati dipukul dengan Tugu Sinukerto. Tugunya berubah menjadi Betari Indrati, ya. Ibunya Sugriwa Subali yang terkutuk itu, yang dikutuk oleh suaminya dan sekarang sudah menjadi bidadari lagi. Pernah yang ceritakan secara detail di dalam itu P ya kalau nggak salah ya, P atau di dalam P kalau ya, di dalam P Prahasto, di dalam P bener Prahasto. Pernah yang ceritakan. Indrajit juga gitu, putra mahkota Alengka juga yang ceritakan. Indrajit yang ketemu dengan Gunawan Wibisana dan dikasih tahu bahwa kamu itu adalah ciptaanku yang terjadi dari awan atau mega, maka kamu tak kasih nama Megonendo. Kamu sebaiknya kembali jadi mega sana daripada kamu jadi manusia susah. Akhirnya Indrajit kembali menjadi mega lagi. Habis tinggal Rahwana. Ya, tinggal Rahwana. Tapi ternyata Rahwana masih mempunyai dua
ya masih mempunyai dua pengawal yang sangat setia dan sangat ampuh. Yang satu adalah Kala Marica. Kala Marica yang dulu pernah menjadi Kijang Kencana yang menggoda Sinta. Yang pertama kali Sinta bisa diculik itu pernah yang ceritakan juga di dalam Rama 1 kan nggak salah. Ya, di dalam Rama part 1. Kala Marica langsung disamber sama Hanoman. Hanoman terbang dari atas langsung memegang lehernya Kala Marica, dibenturkan ke batu, sumir, hancur lebur, tewas dia di dalam pertempuran. Dan masih ada satu lagi yaitu Kala Martani. Kala Martani yang ngamuk menghabis-habiskan Wanara pada mati, hampir banyak sekali mati para Wanara, para prajurit Pancawati. Akhirnya hancur dilibas oleh panah Laksmana. Panahnya itu namanya adalah Sarutama. Nah sekarang tinggal siapa itu? Tinggal Rahwana sendiri. Ya, tinggal Rahwana sendiri. Itu bagaimana Rahwana? Tapi Rahwana itu memang luar biasa. Kenapa? Karena dia memiliki beberapa aji. Aji yang pertama adalah Aji Canda Birawa yang ngasih Subali. Ya, Aji Canda Birawa. Wah, kalau dipusus gini mengeluarkan ribuan raksasa. Bisa disirap oleh Prabu Rama. Kecuali itu juga dia mempunyai yang namanya adalah Pratala Panca Sonya. Selama dia masih berdiri di tanah, Pratala itu tanah, dia kena panah atau kena pedang atau apa sampai mati jatuh ke tanah, dia akan bisa hidup lagi. Tuh, Pratala Panca Sonya. Ya, berikutnya adalah Maruta Panca Sonya. Maruta Panca Sonya, Maruta itu angin. Selama masih ada angin, dia mati kena angin hidup lagi. Dan yang terakhir adalah Tirta Panca Sonya, juga begitu. Ya, kena air hidup lagi. Wah, luar biasa. Prabu Rama saking juga jengkel sekali dia nggak mati-mati, dia Triwikrama dan akhirnya dia menjadi raksasa kuatik banget. 1/4 jagat di sana disebutkannya. 1/4 jagat gedenya raksasa, bawa gede banget. Tapi dengan dia berroda, dengan dia menjadi bertriwikrama itu, banyak rakyat kecil yang mati, banyak rakyat kecil yang kena imbasnya. Oleh karena itu Gunawan Wibisana mengatakan ngomong sama Prabu Rama. Koko Prabu Rama Wijaya, kepareng paduka hangrucat anggen paduka Triwikrama Koko Prabu. Amargi kathah para kawula ingkang sami pejah awit saking kredaning Triwikrama paduka Koko Prabu. Kamu segeralah jadi manusia biasa, jangan jadi raksasa gede begitu. Banyak rakyat yang mati, kata Wibisana. Akhirnya Rama juga menuruti itu. Akhirnya masih panjang, yang salah itu akhirnya melulu. Rama memanggil Anoman. Anoman, kula wonten ingkang dawuh pangandika sinuwun. Anoman angkaten gunung Pangrungunan kanggo pendhem kuandane Rahwana. Dimen ora bali yuwana. Anoman lho niki mangestuaken dawuh kula lho. Jadi sebelum dia melepaskan Gua Wijaya senjata ampuhnya itu, dia nyuruh Anoman untuk memenggal pucuknya gunung. Gunungnya itu namanya Gunung Pangrungunan. Perangkul penggal gunungnya. Langsung ada suara petir yang menggeledik petir. Wah, dahsyat. Ternyata Gua Wijaya sudah melesat dari busur. Persis kena dadanya Rahwana. Rahwana langsung terpental jatuh ke tanah. Begitu jatuh, sebelum dia berdiri, sebelum dia hidup lagi, langsung ditablak sama gunung Pangrungunan oleh Anoman. Dan selesailah masalah Rahwana Raja. Ya, selesai Rahwana Raja.
Prabu Rama Wijaya menuju ke apa itu namanya Gapura Keputren menunggu Sinta. Tapi Sinta lama banget. Sinta pakai apa itu berdandan dulu, pakai minyak wangi, mandi dulu macam-macam Sinta. Begitu datang Rama nggak seneng. Saya kira kamu itu sengsara di sini, ternyata kamu di sini begitu bersolek kayak begitu. Dan aku masih menyaksikan ke apa itu kesucianmu. Wah, marah Sinta. Wah, sudah lama banget aku merindukan kamu. Ternyata kamu omonganmu kayak begitu, marah. Anoman, kamu bikin pancoko. Anoman cepat bikin pancoko. Wah, wapi. Apa itu kayu di sumet. Sinta bilang, aku mau masuk ke dalam pancoko itu, masuk ke kobaran api itu. Kalau aku hidup, masih hidup sampai kobaran api itu padam, aku masih hidup, berarti aku masih suci. Tapi kalau aku mati, berarti aku tidak suci. Ancang-ancang yang namanya Sinta itu. Nah, Bathara Narada lihat itu, dia segera memerintahkan Bathara Brahma. Bathara Brahma itu dewa api. Brahma, kamu segera turun, masuk ke dalam api itu, dan pangku itu, siapa itu? Sinta, supaya nggak mati. Bathara Brahma masuk ke dalam api itu, Sinta jatuh ke dalam api itu, menjatuhkan dirinya. Langsung ditangkap Bathara Brahma di pangku. Sampai api itu bulat, sampai api itu akhirnya padam. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi, Sinta masih hidup. Waktu padam itu, Sinta keluar dari api yang padam itu. Wah, Rama langsung ditubruk sama Rama. Rama nangis, Rama sampai apa itu namanya, berlutut dia. Dia memohon maaf, meminta maaf kepada istrinya yang telah apa itu menuduh bahwa dia tidak suci. Dan Sinta pun apa itu segera mengatakan, sudah nggak jadi apa, kita sekarang sudah selamat. Akhirnya selamatlah dia. Selesailah Rama dan Sinta sudah ketemu sekarang. Negara Alengka-Diraja yang luar biasa hebatnya itu diserahkan kepada Gunawan Wibisana. Gunawan Wibisana akhirnya menjadi raja di situ, dan Alengka-Diraja diganti namanya menjadi Singgela. Ya, Singgela. Ini Rama dan Sinta, ya, Rama dan Sinta yang sudah bahagia. Oke, yang apa itu, yang ini ya peristiwanya berlarut-larut nggak karu-karuan. Anak cucu yang cintai, terima kasih atas share, like, apa itu, komentarnya, terima kasih. Sampai jumpa di video yang akan datang ya. Kanthi Asesanti Jaya Wijayanti, Rahayu ingkang samya pinanggih. Nuwun.